Kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Saat ini Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menjadi sorotan lantaran pernyataan sang Menteri Yakut Khalil Qomas yang dianggap menistakan agama. Menjadi sorotan karena hal yang negatif bukanlah yang pertama untuk Kementerian Agama. Sebelumnya, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali juga pernah mengejutkan masyarakat dalam kasus korupsi yang menyeret namanya. Sama-sama dianggap mencoreng nama baik Kementerian Agama. Berikut ini adalah perbandingan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas versus Surya Dharma Ali. Awal karir. Yakut Khalil Qomas mulai terjun ke arena politik praktis pada tahun 2004 dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang. Setahun berikutnya, pria yang akrab disapa Gus Yakut ini terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005 sampai 2010. Kemudian 5 tahun berikutnya, Gus Yakut terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Komisi 6 periode 2015 sampai 2019 sebagai pengganti antar waktu menggantikan Hanif Dahiri yang dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian pada tahun 2019, Gus Yakut kembali menjadi anggota DPR RI pada periode 2019 sampai 2024 di Komisi 2. Masa jabatan belum usai, pada tahun 2020 Gus Yakut ditunjuk sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Lain halnya dengan Surya Dharma Ali. Pria yang akrab disapa SDA ini mengawali karirnya dengan bekerja di PT Hero Supermarket dengan posisi Deputi Direktur pada tahun 1985 sampai 1999. Kemudian SDA memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 2 periode, yaitu 1999 sampai 2004 dan 2004 sampai 2009. Tapi pada periode yang kedua, SDA tidak menyelesaikan jabatannya sampai tuntas. Karena pada waktu yang bersamaan, SDA diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM RI periode 2004-2009. Kemudian Menteri Agama Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014. Melihat dari perjalanan karir yang cukup cemerlang, kira-kira latar belakang pendidikannya seperti apa ya? Perjalanan karir Surya Dharma Ali yang cukup cemerlang nyatanya juga ditunjang oleh pendidikan yang tinggi. Berbicara mengenai latar belakang pendidikan, SDA merupakan alumni dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak duduk di bangku kuliah, SDA aktif di organisasi mahasiswa. SDA memulai menjadi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, cabang Ciputat. Meskipun aktif dengan berbagai kegiatan organisasi yang diikutinya, SDA tetap mampu menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu 7 tahun, dari tahun 1977 sampai 1984. Lalu bagaimana dengan Yakut Khalil Qomas? Gus Yakut kecil menempuh pendidikan di SD Negeri Kutoharjo. Lulus dari bangku sekolah dasar, Gus Yakut kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 2 Rembang. Saat SMA, Gus Yakut bersekolah di SMA Negeri 2 Rembang. Kemudian Gus Yakut melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia atau UI, jurusan Sosiologi. Namun tidak ada laporan Gus Yakut menyelesaikan pendidikan S1-nya di UI. Sebagaimana biodata yang pernah ditulisnya untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Gus Yakut hanya lulusan SMA. Jadi Menteri Agama tapi lulusan SMA. Apakah hal itu yang membuat namanya tengah jadi perbincangan masyarakat plus 62? Kayaknya bukan karena itu deh. Nah, ternyata nih guys, Yakut Khalil Qomas tengah menjadi sorotan masyarakat plus 62 karena diduga melakukan penistaan agama. Penistaan agama yang dimaksud adalah membandingkan suara toa masjid dan azan dengan gonggongan anjing. Wah, ini parah sih. Kayaknya menteri kita yang satu ini pengen banget ya dikritik. Akibatnya,
Gus Yakut panen kritikan di dunia maya maupun di dunia nyata. Salah satu bentuk kritikan terhadap Gus Yakut adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh Front Betawi Rempuk atau FBR. Mereka menggeruduk kantor Kementerian Agama. Mereka menuntut agar Gus Yakut tak lagi menjabat Menteri Agama karena dianggap menistakan agama dan menyudutkan umat Islam. Jadi tanggapan kalian mengenai hal ini gimana nih guys? Nah, kalau kasus Surya Dharma Ali nih, kalian pasti udah pada tahu kan? Yap, SDA merupakan salah satu mantan menteri yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang. SDA dianggap terbukti menyalahgunakan dana operasional menteri atau DOM selaku Menteri Agama selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2010 sampai 2013. Akibat dari perbuatannya itu, SDA dihukum 6 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, dan uang pengganti 1,821 miliar rupiah. Satu, penistaan agama. Yang ini melanggar aturan agama dengan berbohong alias korupsi. Cie, kompak kan? Kira-kira harta kekayaan Gus Yakut dan SDA sama juga nggak ya? Kalau gitu kita mulai dari Gus Yakut dulu ya. Dilansir dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Gus Yakut diketahui memiliki subtotal kekayaan sebesar 11.458.093.639 rupiah. Nominal tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai 9.320.500.000 rupiah, 2 unit alat transportasi dengan total nilai sebesar 1.270.000.000 rupiah, harta bergerak lainnya senilai 220.754.500 rupiah, kas dan satara kas senilai 646.839.139 rupiah, dan hutang senilai 300 juta rupiah. Jadi jika dikurangi dengan nilai hutang, maka total kekayaan dari Gus Yakut adalah senilai 11.158.093.639 rupiah. Lalu harta kekayaan Surya Dharma Ali kira-kira berapa rupiah ya? Kita kepoin yuk. Dilansir dari situs KPK LHKPN, SDA terakhir kali melaporkan harta kekayaannya sebagai Menteri Agama pada 4 September 2012. Dari laporan terakhir, SDA memiliki kekayaan sebesar 24.052.965.686 rupiah. Nominal tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai 19.909.628.941 rupiah. Harta bergerak senilai 190 juta rupiah. Perkebunan senilai 170 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 205.500.000 rupiah. Surat berharga senilai 3.677.836.745 rupiah. Biro dan setara kas lainnya senilai 3.677.836.745 rupiah. Jadi tanggapan kalian mengenai dua politikus ini gimana nih? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.